Massa Aliansi Rakyat menggugat menyerbu kantor Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menkemarfas Luhut Binsar Panjaitan siang ini, Selasa, 15 Februari 2022. Massa berkumpul di sekitar jalan dekat kantor Luhut. Tampak sejumlah aktivis seperti Babe Aldo dan Niko Silalahi turut ikut serta dalam aksi. Niko Silalahi membagikan suasana demo di kantor Luhut tersebut lewat unggahan di akun Twitter pribadinya. Aksi ini dilatar belakangi oleh kecurigaan sejumlah aktivis soal adanya mafia vaksin dan PCR di masa pandemi COVID-19 ini. Selain Kementerian Kesehatan, Massa juga menduga jika Luhut terlibat dalam bisnis vaksin dan PCR tersebut. Sebab itulah mereka menyerbu kantor Luhut untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan. Suara rakyat tidak bisa dibungkam karena di sana bersemayam pemberontakan. Demikian kata Niko Silalahi dikutip Isu Bogor pada 15 Februari 2022. Massa Aliansi Rakyat menggugat menggeruduk kantor Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Demikian sambungnya. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial Twitter, tampak Babe Aldo dan Niko Silalahi berorasi di hadapan massa. Dua aktivis itu mendesak pemerintah menghentikan mandatory atau pemaksaan vaksinasi, serta mencabut darurat pandemi. Ini lantaran baik Babe Aldo maupun Niko curiga jika ada permainan bisnis vaksin dan PCR di tengah penderitaan rakyat menghadapi pandemi. Ini lantaran baik Babe Aldo maupun Niko curiga jika ada permainan bisnis vaksin dan PCR di tengah penderitaan rakyat menghadapi pandemi. Di sela kesibukannya, Bupati Tegal Umi Aziza rutin meninjau pelaksanaan vaksinasi di desa-desa. Salah satunya di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang beberapa waktu lalu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengimbau kepala daerah untuk meningkatkan kinerja vaksinasinya karena indikasi adanya peningkatan kasus COVID-19 pada sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikan Luhut saat memimpin rapat koordinasi evaluasi PPKM Jawa Bali yang disiarkan secara daring beberapa waktu lalu. Menurut Luhut, merebaknya kasus COVID-19 ini terjadi karena melosnya penularan Omikron. Meskipun untuk kasus ini, angka kematiannya terbilang rendah. Dirinya menyebutkan ada 3 faktor penyebab kematian pada pasien konfirmasi, yakni pasien belum parah mendapatkan vaksin COVID-19, pasien memiliki komorbid atau penyakit bawaan, dan pasien lansia. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali untuk ditingkatkan kembali percepatan vaksinasinya agar targetnya semakin cepat tercapai. Imbau Luhut dalam rilis yang diterima tribunjateng.com Selasa 15 Februari 2022. Luhut juga menyampaikan terkait kekhawatiran masyarakat terhadap adanya peningkatan kasus COVID-19 varian baru Omikron. Sebagai upaya untuk meredakan kekhawatiran tersebut, ia meminta kepada Kementerian Kesehatan RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan kepala daerah untuk mensosialisasikan mengenai varian baru Omikron kepada masyarakat. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir dan takut secara berlebihan, karena risiko penularan COVID-19 ini akan lebih rendah jika sudah mendapatkan vaksin dan dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan, jelasnya. Sementara itu, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dadang Darussaman, yang hadir menyimak rekor secara daring dari ruang rapat Sekda mewakili Bupati Tegal Umi Aziza, mendukung imbauan dari Luhut. Dadang mengatakan pemerintah Kabupaten Tegal terus mendorong percepatan vaksinasi ini, utamanya untuk vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun karena persentasenya yang baru mencapai angka 65%. Terakhir, selagi menunggu pencapaian target vaksinasi, saya mengingatkan kepada warga masyarakat agar tidak lalai dan terus mematuhi protokol kesehatan, pesan Dadang. Sementara data perkembangan kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Tegal pada Selasa 15 Februari 2022 sebanyak 696 kasus, dengan 103 diantaranya masih dirawat di rumah sakit. Massa Aliansi Rakyat menggugat menyerbu kantor Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menkemarfas Luhut Binsar Panjaitan siang ini, Selasa, 15 Februari 2022. Massa berkumpul di sekitar jalan dekat kantor Luhut. Tampak sejumlah aktivis seperti Babe Aldo dan Niko Silalahi turut ikut serta dalam aksi.
Nico Silalahi membagikan suasana demo di kantor Luhut tersebut lewat unggahan di akun Twitter pribadinya. Aksi ini dilatar belakangi oleh kecurigaan sejumlah aktivis soal adanya mafia vaksin dan PCR di masa pandemi COVID-19 ini. Selain Kementerian Kesehatan, massa juga menduga jika Luhut terlibat dalam bisnis vaksin dan PCR tersebut. Sebab itulah mereka menyerbu kantor Luhut untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan. Suara rakyat tidak bisa dibungkam karena di sana bersemayam pemberontakan. Demikian kata Nico Silalahi dikutip Isu Bogor pada 15 Februari 2022. Massa Aliansi Rakyat menggugat menggeruduk kantor Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Demikian sambungnya. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial Twitter, tampak Babe Aldo dan Nico Silalahi berorasi di hadapan massa. Dua aktivis itu mendesak pemerintah menghentikan mandatori atau pemaksaan vaksinasi, serta mencabut darurat pandemi. Ini lantaran baik Babe Aldo maupun Nico curiga jika ada permainan bisnis vaksin dan PCR di tengah penderitaan rakyat menghadapi pandemi. Ini lantaran baik Babe Aldo maupun Nico curiga jika ada permainan bisnis vaksin dan PCR di tengah penderitaan rakyat menghadapi pandemi. Di sela kesibukannya, Bupati Tegal Umi Aziza rutin meninjau pelaksanaan vaksinasi di desa-desa. Salah satunya di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang beberapa waktu lalu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengimbau kepala daerah untuk meningkatkan kinerja vaksinasinya karena indikasi adanya peningkatan kasus COVID-19 pada sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikan Luhut saat memimpin rapat koordinasi evaluasi PPKM Jawa Bali yang disiarkan secara daring beberapa waktu lalu. Menurut Luhut, merebaknya kasus COVID-19 ini terjadi karena melosnya penularan Omikron. Meskipun untuk kasus ini, angka kematiannya terbilang rendah. Dirinya menyebutkan ada 3 faktor penyebab kematian pada pasien konfirmasi, yakni pasien belum parah mendapatkan vaksin COVID-19, pasien memiliki komorbid atau penyakit bawaan, dan pasien lansia. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali untuk ditingkatkan kembali percepatan vaksinasinya agar targetnya semakin cepat tercapai. Imbau Luhut dalam rilis yang diterima tribunjateng.com Selasa 15 Februari 2022. Luhut juga menyampaikan terkait kekhawatiran masyarakat terhadap adanya peningkatan kasus COVID-19 varian baru Omikron. Sebagai upaya untuk meredakan kekhawatiran tersebut, ia meminta kepada Kementerian Kesehatan RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan kepala daerah untuk mensosialisasikan mengenai varian baru Omikron kepada masyarakat. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir dan takut secara berlebihan, karena risiko penularan COVID-19 ini akan lebih rendah jika sudah mendapatkan vaksin dan dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan, jelasnya. Sementara itu, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dadang Darussaman, yang hadir menyimak rekor secara daring dari ruang rapat Sekda mewakili Bupati Tegal Umi Aziza, mendukung imbauan dari Luhut. Dadang mengatakan pemerintah Kabupaten Tegal terus mendorong percepatan vaksinasi ini, utamanya untuk vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun karena persentasenya yang baru mencapai angka 65%. Terakhir, selagi menunggu pencapaian target vaksinasi, saya mengingatkan kepada warga masyarakat agar tidak lalai dan terus mematuhi protokol kesehatan, pesan Dadang. Sementara data perkembangan kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Tegal pada Selasa 15 Februari 2022 sebanyak 696 kasus, dengan 103 diantaranya masih dirawat di rumah sakit.